إن ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Kaum muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan yang tidak bisa dihitung dan tidak bisa dibilang. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jikalau engkau ingin menghitung kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, niscaya engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah ini, yang telah berusaha mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari kegelapan kezaliman dan kesyirikan menuju cahaya tauhid dan menuju cahaya Islam. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya wasiatkan diri saya dan kepada seluruh saudara-saudaraku untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga lisan ini, karena sesungguhnya lisan adalah sesuatu hal yang menjadikan banyak dari kalangan manusia mereka terjerumus ke dalam neraka jahanam wal a'yadu billah. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah engkau ada satu hal yang menjadikan banyak di kalangan manusia menganggapnya remeh, namun hal tersebut adalah sesuatu yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wahai saudaraku muslim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim atas muslim lainnya, Allah Subhanahu wa taala haramkan baginya untuk saling menzalimi. Allah Subhanahu wa taala haramkan bagi mereka untuk saling menyakiti. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi mereka untuk saling menjatuhkan kehormatan di antara mereka. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya banyak di kalangan manusia di saat perkumpulan-perkumpulan mereka, di perkumpulan-perkumpulan mereka, di pertemuan-pertemuan mereka, di dalam obrolan-obrolan mereka, terkadang kita tidak sadar, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ternyata kita membicarakan si fulan, membicarakan aibnya si allan, kita membicarakan aib dari saudara-saudara kita, yang mana hal tersebut tidak sepantasnya bagi seorang muslim untuk melakukan hal tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tahukah engkau bahwasanya manusia itu terbagi menjadi dua macam? Yang pertama adalah manusia, seseorang yang tertutup keadaannya, tidak pernah sedikit pun diketahui bahwasanya dia berbuat maksiat. Bila orang seperti ini tergelincir, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bila orang yang seperti ini tergelincir, terjerumus ke dalam kesalahan, dan engkau tahu bahwasanya dia terjerumus ke dalam kesalahan, maka haram bagimu untuk menggibahinya, haram bagimu untuk menyebarkan kejelekannya. Dan hal tersebut, jika seseorang telah menyebarkan kejelekan dan keburukannya, maka khawatir orang tersebut akan masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun
Lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menyenangi, orang-orang yang suka tersebarnya perbuatan-perbuatan keji di kalangan manusia, di kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan mereka akan mendapatkan azab yang pedih di dunia dan di akhirah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Satu hal yang keluar dari lisan, hal tersebut keluar dari lisan terkadang tanpa disadari, yang mana hal tersebut menjadikan manusia dijerumuskan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang kedua, ada seorang yang terkenal suka berbuat kemaksiatan, suka berbuat kezaliman, dan dia berbuat kemaksiatan secara terang-terangan tanpa ada rasa malu, tidak peduli terhadap manusia, sehingga dikhawatirkan manusia mengikuti jejaknya, dikhawatirkan manusia mengikuti apa yang dia lakukan. Maka hal tersebut, jika kita berbicara tentangnya, maka hal tersebut bukanlah termasuk dari ghibah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pernahkah engkau mendengar hadis dari Rasulina Al-Karim sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, wa man yassara ala mu'sirin yassarahu Allahu fid dunya wal akhirah, wa man satara muslima satarahu Allahu fid dunya wal akhirah, wallahu fi auni al-'abd ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Barang siapa yang melepaskan dari seorang mukmin itu satu kesusahan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan darinya kesusahan di dunia dan di akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan urusan seorang muslim di kehidupan dunia, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirah. Dan barang siapa yang dia menjaga aibnya, menutupi aibnya seorang muslim, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirah. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bila engkau telah mendengar hadis tersebut, maka engkau tahu betapa pentingnya antara engkau dengan saudaramu untuk menjaga keadaannya, menjaga aibnya, menjaga kesalahan-kesalahannya dan menasihatinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Barang siapa yang melepaskan dari seorang mukmin satu kesusahan ketika saudaramu berada di dalam kesusahan, berada di dalam kesempitan, lalu engkau kemudian membebaskan kesusahan tersebut, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan kesusahan darimu baik di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa di antara engkau yang memudahkan urusan saudaramu di dunia, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusanmu di dunia dan di akhirat. Ini adalah janji dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man satara muslima." Dan barang siapa yang menutupi aibnya seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya diri kita ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita sadar terhadap diri kita, kalau kita introspeksi terhadap diri kita, sungguh banyak aib yang ada pada diri kita. Namun kebanyakan dari kita tidak menyadari hal tersebut, sehingga kita mudah membuka aib dari saudara-saudara kita, sehingga mudah bagi kita untuk melontarkan ucapan-ucapan yang tidak pantas bagi saudara kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man wallahu fi auni al-'abd ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Betapa berharganya kehormatan seorang muslim. Betapa berharganya kehormatan seorang muslim agar seseorang tidak boleh membuka aibnya, tidak boleh menyebarkan kesalahan-kesalahannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam hadis Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yudkhilul imanu qalbahu la taghtabu wa لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عز وجل عوراته ومن يتبع الله عوراته يفضحه في بيته." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam,
wasallam, wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya dan iman itu belum masuk ke dalam hatinya, janganlah engkau menggibahi kaum muslimin, jangan engkau membuka aibnya kaum muslimin, jangan engkau menceritakan tentang keburukannya saudaramu muslim, dan janganlah engkau mencari-cari, janganlah engkau mengintai aib-aib mereka, karena sesungguhnya orang yang suka mencari-cari kesalahan dari saudaranya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencari-cari kesalahannya. Dan barang siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan bongkar dia, akan bongkar kesalahan-kesalahannya, akan bongkar aibnya, walaupun orang tersebut berada di dalam rumahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam hadis Abdullah ibn Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik di atas mimbar lalu menyerukan dengan suara yang tinggi, "Ya ma'asyira man aslama bilisanihi wa lam yufdil imanu ila qalbihi, la tu'dul muslimin wa la tu'ayyirhum wa la tattabi' awratihim fa innahu man tatabba'a awrata akhihi al-muslim tatabba'a Allahu awratahu wa man yattabi'illahu awratahu yafdahuhu walau fi jawfi rahlihi." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian orang yang mengaku berislam dengan lisannya dan iman itu belum masuk sampai ke dalam hatinya, janganlah engkau menyakiti kaum muslimin, jangan engkau menjelek-jelekkan mereka, jangan engkau mencari-cari kesalahan mereka. Jangan engkau mencari-cari kesalahan mereka, karena orang yang suka mencari-cari kesalahan saudaranya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencari-cari aibnya. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala cari aibnya, niscaya orang tersebut tidak akan selamat. Niscaya orang tersebut akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala aibnya, walaupun orang tersebut bersembunyi di tempat tinggalnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sampai Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu berkata, ketika beliau memandang Ka'bah, beliau mengatakan, "Ma a'zamuki wa ma a'zamu hurmataki." Alangkah agungnya engkau wahai Ka'bah, dan alangkah besarnya kehormatanmu. Wal mu'minu a'zamu hurmatan 'indallahi minki. Dan sesungguhnya kehormatan seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi dibandingkan kehormatanmu, kata Abdullah ibn Umar di hadapan Ka'bah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La yasturullahu ala 'abdin fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menutup aib seorang hamba di dunia, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di hari kiamat. Aqulu ma yasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang pertama kita telah mendengarkan hadis-hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan betapa pentingnya bagi kita untuk menjaga kehormatan saudara kita, betapa pentingnya bagi kita untuk menahan lisan-lisan kita dari membicarakan aib-aib saudara kita. Ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkadang seorang tidak sadar mengucapkan hal tersebut, tidak sadar mengucapkan tentang aib-aib saudara kita. Apakah ketika dia bersama keluarganya, apakah ketika dia bersama istri-istrinya, apakah ketika dia bersama anak-anaknya. Hal tersebut terkadang tidak sengaja diucapkan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, permintaan maaf, meminta maaf kepada saudara kita adalah hal yang sangat diperlukan, adalah hal yang sangat dibutuhkan. Karena sesungguhnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang berbuat zalim terhadap saudaranya, kalau dia tidak meminta maaf kepada saudaranya tersebut, niscaya hal tersebut akan menjadi tuntutan, akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adh-dhulmu
dhulumatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya kezaliman akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Akankah engkau menjadi orang-orang? Akankah kita termasuk dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beri penerangan kepada kita? Ataukah kita termasuk dari orang-orang yang diberikan kepada kita kegelapan? Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka minta maaflah selama engkau masih hidup, selama saudaramu masih hidup. Namun jika saudaramu telah wafat, maka doakanlah kepadanya kebaikan. Doakanlah untuknya kebaikan. Karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setinggi apapun kedudukanmu di dunia, setinggi apapun jabatanmu, setinggi apapun kehormatanmu, kalau engkau tidak minta maaf terhadap saudaramu, terhadap kesalahan-kesalahanmu, niscaya hal tersebut akan menjadi bumerang padamu di hari yang tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak, kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Seseorang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada para sahabatnya, tahukah engkau siapakah orang yang bangkrut? Kemudian para sahabat mengatakan para sahabat mengatakan sesungguhnya orang yang bangkrut adalah orang yang bangkrut terhadap jualannya, orang yang bangkrut terhadap kehidupan dunianya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya al-muflis, orang-orang yang bangkrut adalah orang-orang yang dia membawa pahala salat, yang dia membawa pahala puasa, yang dia membawa pahala haji, yang dia membawa berbagai banyak pahala. Namun dia walakinnahu syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha. Namun dia merendahkan si fulan, mencela si fulan, menyakiti si fulan, kemudian dia mengambil hartanya si fulan, sehingga padanya tidak lagi tersisa baginya pahala-pahala tersebut karena dibagikan kepada orang-orang yang dia zalimi ketika di dalam kehidupan dunia. Kemudian datang orang-orang yang masih orang-orang yang dia zalimi, sehingga dosa-dosa dari orang tersebut ditimpakan kepada hamba tersebut. Itulah orang yang bangkrut sesungguhnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari hamba-hambanya yang mudah untuk meminta maaf dan mudah memaafkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dan menaungi kita pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'un yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan naungi mereka pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan, wa rajulani tahabba fillah, dan 2 orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala dan mereka berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilal batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din. Allahumma aqsim lana fi khashyatika ma yahulu bihi bainana wa bain ma'asik wa min ta'atika ma tuballighna bihi jannatak wa min al-yaqini ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا منا واجعله الوارث منا واجعل شعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقم الصلاة.